Tujuan pembuatan pupuk kompos dari sampah organik. Pembuatan pupuk kompos bertujuan untuk mengolah sampah organik seperti dedaunan, rumput, sisa sayuran, dan kulit buah menjadi pupuk alami yang berguna bagi tanaman. Tujuan utamanya meliputi 1. Meningkatkan kesuburan tanah. Kompos mengembalikan bahan organik ke tanah, memperbaiki strukturnya, serta meningkatkan daya serap air. Tanah menjadi lebih gembur dan subur, sehingga tanaman tumbuh lebih baik. 2. Menyediakan nutrisi bagi tanaman. Kompos mengandung unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. 3. Mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dengan kompos, kita dapat mengurangi penggunaan pupuk buatan yang bisa merusak kesuburan tanah dan mencemari lingkungan dalam jangka panjang. 4. Mengurangi volume sampah organik. Proses pengomposan membantu menekan jumlah sampah yang dibuang ke TPA, mengurangi bau tidak sedap, dan mencegah munculnya sumber penyakit. 5. Melestarikan lingkungan. Pupuk kompos merupakan solusi ramah lingkungan karena tidak mencemari tanah, air, atau udara, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Hal yang dibutuhkan yang pertama ada tong sampah sebagai alat untuk menampung daun-daun kering yang sudah dicincang, maka akan dimasukkan ke tong sampah. Yang kedua ada alat untuk mengaduk atau skop yang digunakan sebagai untuk mengaduk daun-daun kering yang sudah di dalam tong sampah. Pada pembuatan kompos kali ini kita menggunakan beberapa bahan. Yang pertama ada gula merah. Gula merah berfungsi sebagai sumber karbon dan energi bagi mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan. Gula merah mengandung glukosa dan fruktosa yang dapat langsung dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Larutan gula merah juga membantu mempercepat proses fermentasi sehingga mempercepat pembentukan pupuk kompos. Nah, bahan selanjutnya ialah E4 atau efektif mikroorganisme 4. Digunakan dalam pembuatan kompos untuk mempercepat proses fermentasi, meningkatkan kualitas kompos, dan memperbaiki struktur tanah setelah kompos diaplikasikan. Selanjutnya kita akan membutuhkan daun atau sampah organik, berfungsi sebagai bahan baku utama yang menyediakan materi organik dan karbon. Daun adalah makanan yang akan diurai oleh mikroorganisme untuk menjadi kompos. Oke, nah jadi langkah yang pertama kita akan lakukan yaitu mencacah daun keringnya. Nah, jadi apa sih tujuan untuk mencacah daun ini? Nah, jadi tujuan kita mencacah daun dalam pembuatan pupuk kompos ini adalah untuk mempercepat proses penguraiannya. Nah, jadi kalau ukuran daunnya udah kecil, mikroorganisme pengurai yang nanti akan ada itu dia lebih mudah menguraikan bahan organik untuk menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh nanti tanaman nantinya. Sambil kita menggunting ataupun mencacah daun keringnya, kita akan sekalian juga memasukkan ke dalam bak sampahnya yang nantinya sebagai tempat untuk pupuk komposnya nanti ya. Yang ketiga adalah melarutkan gula merah dan mendinginkannya. Tujuan pembuatan larutan gula merah dalam proses pembuatan pupuk kompos adalah sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik. Gula merah juga mengandung glukosa yang dapat mempercepat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Larutan gula merah harus didinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan agar tidak merusak atau membunuh mikroorganisme yang berperan dalam proses pengomposan. Nah, tahap selanjutnya kita harus menyampurkan E4 ke dalam larutan gula sebanyak 200 ml agar E4 dan larutan gula dapat tercampur. Dikarenakan bakteri pada E4 membutuhkan gula untuk berkembang. Selanjutnya, kita harus mencampurkan larutan E4 dan gula ke dalam daun secara bertahap agar daun terkena larutan E4 secara merata sehingga proses fermentasi berjalan secara efisien.
Nah, setelah larutan tercampur rata, kita harus mendiamkan daun ini selama 15 hari. Karena selama 15 hari, bakteri akan menguraikan daun menjadi pupuk kompos. Selama 15 hari tersebut, kita harus mengaduk daun selama 2 kali sehari agar bakterinya tidak mati, karena akan terjadi kenaikan suhu selama proses pembusukan.